Kali ini saya akan sharing berdoa dalam roh. Jadi berdoa dalam roh itu seperti apa sih? Itu adalah berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Berdoa dalam roh itu tidak dengan akal budi kita. Kalau akal budi kita, saya mau doakan si A, si B. Kalau berdoa dalam roh, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa. Apa yang diberitahukan, lakukan dan doakan. Itu dituntun dalam roh. Amin. Jadi doanya seperti apa? Doa adalah diarahkan, didorong, dan diberikan Roh Kudus kepada kita, dan kita doakan. Amin. Mengapa Roh Kudus begitu penting dalam hidup kita? Karena ketika sebelum Yesus naik ke surga, firman Tuhan katakan Dia akan memberi seorang penolong pada kita. Betul nggak? Jadi kekristenan kita tanpa Roh Kudus itu nggak hidup. Maka firman Tuhan katakan kehidupan kita harus dituntun oleh roh, supaya kita nggak dituntun oleh daging. Ada amin. Karena keinginan daging sama keinginan roh itu berbeda. Daging kita cenderung pengen enak. Apa yang gua suka, apa yang gua senang, gua lakukan. Bodoh amat dengan yang lainnya. Itu kedagingan kita. Betul nggak? Makanya Alkitab katakan ini bertentangan dengan roh kita. Karena berdua itu nggak bisa menyatu. Jadi kita mulai harus belajar pelan-pelan biar hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Dia adalah seorang pribadi, dan Dia senantiasa berbicara kepada kita. Hari ini kita akan belajar Roh Kudus ngomong apa sama kita. Ada amin. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, amin, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, itu bisa lupa. Tetapi Dia akan memberikan seorang penolong, supaya apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Itu sebabnya kita perlu baca firman setiap hari, karena Tuhan selalu berbicara lewat firman-Nya. Ada amin. Tuhan berbicara lewat firman-Nya, dan Tuhan akan mengingatkan. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, itu mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Betul? Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, ya, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti-nanti janji Bapa. Janjinya apa? Roh penghibur. Amin. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Itu sebabnya sangat penting sekali bagi setiap kita, Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Ketika Roh Kudus turun, ada satu kuasa bekerja. Petrus yang ngomongnya paling besar, yang menyangkal Yesus 3 kali, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Roh Kudus belum turun atas dirinya. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika sadar kepenuhan Roh Kudus, itu terjadi perubahan. Di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun, Petrus dan teman-teman yang menanti-nantikan mereka yang berdoa ini, hidup mereka berubah. Petrus yang begitu pengecut, yang menyangkal Yesus 3 kali, yang hidupnya setelah dia menyangkal Yesus, dia hidup dalam penuduhan, dia tertuduh, dia merasa dia nggak layak. Tapi dia datang kepada Yesus. Yudas yang menjual Yesus, yang merasa dia nggak layak juga, dia menggantungkan dirinya. Pertobatan kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Ketika Roh Kudus turun dan mereka mulai berbahasa lidah, betul, mereka berkata-kata dengan bahasa mereka, dan banyak orang tercengang, kok mereka ngerti bahasa kita? Ketika itu dinamakan kepenuhan Roh. Amin. Kehidupan kita harus dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu penuh di dalam diri kita, perkataan saudara, nyanyi saudara, itu seakan-akan tidak ada kuasanya. Ada, amin. Bagaimana kita hidup kita bisa kepenuhan Roh Kudus, tinggal di dalam Dia? Bagaimana caranya? Kau baca firman, gak ada jurus yang lain. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, doakan firman, bukan kata-kata yang lain. Betul nggak? Itu sebabnya baca firman itu penting. Setiap kita baca firman, waktu awal kita nggak mengerti, kayak baca koran, baca aja. Ngerti nggak? Enggak. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara baca, entah satu pasal, entah 2 pasal, entah satu Alkitab, sudah diputar berapa kali, nanti tiba-tiba, loh kok ini dulu kayaknya perasaan saya gak pernah baca ini nih, kok muncul? Gak ada yang tiba-tiba. Firman yang kita baca itu terrekam di alam roh kita, dan firman ini akan keluar dengan sendirian nanti. Nah, itulah kekuatan. Ketika kita firman itu mulai menyala dalam hidup kita, itu kita mulai disingkapkan. Ada rema yang dibukakan.
Sehingga kita mulai mengerti. Oh, ternyata saya baru ngerti ya. Pernah tiba-tiba saudara kayak, oh kok jadi begini ya. Terus selama ini ngapain? Ya memang belum dibukakan. Jadi gak setiap firman kita baca kita mengerti. Halo. Saudara yang tidak mengerti, tenang aja. Tidak semua orang juga ngerti kok. Tapi ketika kita disingkapkan, nah ini dapat rema. Inilah kekuatan. Ada amin. Ketika saya mulai mengerti, saya mulai baca Alkitab, Yesus menyembuhkan. Kemanapun Yesus pergi, Yesus menyembuhkan. Saya mulai sadar, wah, Alkitab begitu gampang. Terus pertanyaan kita, itu kan Tuhan bukan kita. Betul nggak? Kan kita itu kan Tuhan bukan kita. Ya Tuhan pasti bisa lah. Kalau kita siapa? Kita mulai tidak yakin dengan apa yang kita baca. Nah, ketika kita apa yang kita baca kita sendiri nggak yakin, firman-Nya nggak bekerja dalam diri kita. Tapi ketika kita mulai baca, Yesus menyembuhkan. Lah kalau Yesus bisa, kenapa saya enggak? Halo, kenapa Yesus bisa, saya enggak? Alkitab katakan semua orang yang datang kepadanya sembuh apapun penyakitnya. Terus kita mulai pilih-pilih. Oh kalau doain pilek mah gampang. Kalau doain yang lumpuh, kayaknya bukan saya deh. Apakah Alkitab katakan demikian? Enggak. Siapa yang mengatakannya? Kita. Kita mulai memilih. Ini saya bisa, ini saya nggak bisa. Padahal Roh Kudus yang sama, kuasa yang sama, itu ada di dalam diri kita. Tapi iman kita takarannya berbeda. Seberapa engkau percaya bahwa firman ini akan bekerja, dia akan bekerja. Ada amin. Seberapa engkau percaya. Jadi Pak, kok bahasa roh itu kenapa sih penting? Oh, penting sekali saya bilang. Di Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita tidak bisa berdoa, pertanyaannya kenapa kita tidak bisa berdoa? Betul nggak? Dan Alkitab katakan roh membantu dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara kalau dalam tekanan, saudara bisa berdoa nggak? Pakai bahasa kita manusia. Susah kan? Otak kita blank, apalagi kita lagi kesel, lagi kecewa. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa berdoa. Betul nggak? Nah, inilah penolong kita. Halo, Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, jadi kalau engkau nggak bisa berdoa dengan kata-katamu, nggak ngerti mau ucapin apa, nggak ngerti mau ngomong apa, inilah waktu yang terbaik. Penolong akan menolong kita. Ketika engkau mulai berbahasa roh, engkau nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti, dan iblis nggak ngerti. Kalau bahasa manusia, iblis bisa mematahkannya, bisa menghalanginya. Kalau yang ini nggak bisa dihalangi. Percayakah saudara? Itu sebabnya
banyak-banyak berdoa, berbahasa roh. Itu paling gampang. Kapan saja dan di mana saja. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang bilang, Pak, saya nggak punya waktu dan nggak bisa berdoa, ya ini ada ayatnya. Jadi kita nggak ada alasan. Kalau ada alasan ya alasannya itu nggak niat, males, apalagi alasannya. Betul nggak? Jadi kalau ada yang bilang sama sebelah, saya nggak bisa berdoa, bohong kamu. Amin. Kalau orang yang nggak bisa berdoa, bohong. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada teman kita, saya nggak bisa berdoa, hidup kita sudah terlalu pahit. Ini obatnya. Tuhan itu baik. Makanya Tuhan tahu kita nggak kuat menghadapi tekanan. Walaupun kita orang Kristen, seringkali kita nggak tahan, betul, nggak bisa menjaga hati kita, dan kita bilang kita nggak bisa berdoa. Ini sesuatu yang luar biasa, dan saya paling senang. Saudara kalau ngomong lagu, ngomong suara, males saya. Apalagi kalau bahasa Inggris, nyaho. Dulu ada yang bilang, Pak, pujian penyembahan bahasa Inggris kita nggak ngerti. Saya bilang tenang aja, saya juga nggak ngerti. Jadi nggak usah pusing. Betul. Kamu nyanyi, saya nyembah. Dan saya nggak kalah semangatnya. Halo, ajak kendor. Adamin. Nah, kalau kita sering, ya kan, setiap hari kita bangun, roh kita itu penuh. Roh Kudus itu penuh dalam hidup kita. Dan saya senang, dan buat saya selalu penuh. Buat saya merasakan itu. Kalau saudara terserah. Halo, karena saya membangun terus. Bagaimana kita dalam hidup kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Nah, kalau kita nggak pernah keluar, ya kita penuh terus. Kita membangun hadirat itu terus di dalam hidup kita. Kita merasa kita penuh. Itu sebenarnya ketika kita pergi, itu ada satu kuasa menyertai kita. Alkitab katakan, urapanmu mengubah hidupku. Urapan itu dari atas. Pengurapan itu ketika Roh Kudus turun, maka tanda dan mujizat itu terjadi dengan sendirinya. Betul? Dengan sendirinya. Jadi seberapapun kita, jahatnya kita, jeleknya kita, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Di Kisah Para Rasul 9, kalau saudara pernah baca Alkitab, itu berbicara tentang Paulus, ya kan? Dia begitu jahat, dan dia punya otoritas penuh untuk menangkap setiap orang percaya di zaman itu. Kalau lihat Pak Irfan lagi berdoa, cengkeweng, tarik, udah terserah mau diapain. Zaman itu otoriter, dia punya surat itu.
Lihat insan lagi ngincilin, wah cengkeweng kempesin langsung. Oh iya, Alkitab katakan demikian loh. Darahnya halal. Stefanus mati kan Paulus di situ. Halal itu, nggak apa-apa, bunuh aja. Betapa jahatnya dia. Betul nggak? Kisah Para Rasul 9, kita lihat ceritanya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Semangat untuk mengancam, semangatnya untuk mengancam ya, membunuh ya, membinasakan. Ini semangatnya dia, spiritnya dia. Betul nggak? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba, saya sangat senang tiba-tiba sesuatu terjadi. Amin. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Wow, matilah dia. Dia menganiaya Yesus. Padahal yang dia aniaya jemaat Tuhan. Jadi hati-hati. Kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai orang percaya kita berdiri benar, ada yang nggak benar sama kita, urusannya sama Tuhan. Nggak usah dilawan. Tugas kita bukan doain dia cepat mati. Betul nggak? Tuhan, biar api dari langit bakar dia. Wah, nggak begitu doanya. Nggak ada di Alkitab. Tuhan pun nggak setuju ada di Alkitab. Perlu kan? Perlu nggak? Kita api bakar dia, Tuhan bilang nggak boleh. Nggak begitu cara Tuhan kerja. Amin. Orang benar itu ada pagar pelindungan Tuhan. Dan saya mau katakan, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Saul juga orang yang diurapi Tuhan. Pengurapannya itu penumpangan tangan oleh Samuel. Betul? Ketika menumpangkan tangan, roh Tuhan turun atas hidup mereka. Amin. Roh Tuhan atas hidup mereka. Tetapi dua orang ini ya kan, punya hati yang berbeda, punya sikap yang berbeda. Urapannya sama, pengurapannya sama, rohnya yang sama, tapi hidupnya berbeda. Kita baca di Alkitab, Daud dosanya paling besar, dia berzina. Saul kelihatannya orangnya baik-baik aja, dia nggak berzina. Tetapi kenapa kerajaannya tidak bisa bertahan? Karena ketidaktaatan. Waktu Paulus dia berdosa, dia tidak bertobat. Ketika Daud bersalah, dia bertobat. Ini perbedaannya. Halo. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh itu menghasilkan kehidupan. Seberapapun salahnya kita, ketika kita bertobat dan kita datang kepada Tuhan, selesai. Roma 8 ayat pertama. Tidak ada penuduhan bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup kepada kita. Jadi ketika kita merasa kita berdosa, kita bersalah,
Kita bertobat di hadapan Tuhan. Selesai masalahnya. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, bahaya dalam hidup kita. Saul yang diurapi begitu, Tuhan tidak berkenan. Halo. Karena dia tidak bertobat. Kenapa? Dia menyenangkan manusia. Ketika disuruh tunggu nanti persembahan Samuel, aku yang mempersembahkan bukan kamu, karena kamu tidak dipakai. Begitu rakyatnya mendesak dia, akhirnya dia mempersembahkan korban. Nah, korbannya ini harusnya korban kan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, yang berkenan. Kenapa jadi tidak berkenan? Halo. Karena dia tidak taat. Bukan dia. Dia tidak diurapi untuk itu. Dia diurapi menjadi raja. Hanya imam yang bisa mempersembahkan. Dan banyak hal. Bahayanya apa? Iri hati. Dia begitu iri dengan Daud. Padahal Daud ini adalah tentaranya, anak buahnya, mantunya lagi. Betul? Karena gara-gara perempuan-perempuan. Nyanyinya gimana? Daud mengalahkan dan saya mengalahkan panas hatiku. Masa saya kalah sama dia? Gimana kerajaanku? Otak manusianya ini mulai bermain. Karena dia takut kerajaannya hancur. Dia takut Daud lebih dipakai. Ketakutan itu. Dan timbullah hati jahatnya. Alkitab katakan dia 3 kali ingin membunuh Daud. 3 kali. Jadi bahasa roh ini penting sekali buat kita supaya kita cepat pulih. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kelimpahan dan lain-lainnya hanya ada di dalam Dia. Ketika engkau datang kepada Dia, hanya di dalam hadirat Tuhan kita bisa disembuhkan, kita bisa dipulihkan, kita bisa dimerdekakan. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan kita? Gak ada yang lain selain kita datang kepada Dia, memuji dan menyembah Dia. Dan ketika kita mulai dalam hidup kita, mulai kita pakai bahasa roh kita, ya kan? Itu kita semakin kuat manusia roh kita. Sehingga ketika dia tidak menghargai saya nggak akan kecewa dengan dia. Ketika dia marah-marah, dia teriak-teriak sama saya tidak serang dia. Saya tidak marah balik sama dia. Pernah alami itu? Belum pernah? Haleluya. Oh Tuhan. Pernah alami itu? Masih ada kehidupan berarti. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini tuntunan Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus bicara kepada kita, apa yang tadi saya katakan, lakukan. Adamin. Firman-Nya datang kepada siapa? Saulus. Tetapi bangunlah dan pergilah.
Betul? Pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi Tuhan udah bicara sama Saulus. Maka termanggung-manggunglah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Halo, ini suaranya dari surga audible. Wih, Saulus, pergi sana kamu ke kota. Betul? Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tiba-tiba jadi buta. Nah, ini orang yang macam-macam berhadapan dengan Tuhan, hati-hati. Orang yang menganiaya jemaat Tuhan, hati-hati. Orang yang ngomong jelek tentang hamba Tuhan, hati-hati. Ini bukan ancaman, ini firman Tuhan. Loh, ini betul nggak? Macam-macam, mau dicengkeweng, mau ditarik, di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berurusan dengan beliau ini. Betul? 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, ini ceritanya di Damsyik. Nah, ini cerita satu lagi ya. Dan ini kan Paulus sudah selesai. Ini Damsyik kan sebelah sini deh. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Amin. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Loh, firman Tuhan datang dalam penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Berarti dia peka nggak? Peka. Firman Tuhan, ya kan? Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dikasih tahu alamatnya ya, jalannya namanya ini. Ya, kalau Tuhan ngomong itu spesifik, nggak asal ngomong kamu ke situ aja. Ke situ tuh kemana? Terserah kamu. Enggak. Jalannya jalan lurus ya. Dan carilah di rumah siapa? Yudas. Yudas seorang apa? Dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah, Paulus dituntun. Mana Paulus? Saulus ini. Siapa mau jadi Saulus orang buta? Biar jelas bayangannya gitu. Saulus, begitu jahatnya engkau. Enggak. Ya kan? Kan firman Tuhan mana tadi? Sekarang kan dia lagi berdoa. Betul? Dia dituntun 3 hari, dia nggak makan, dia buta. Betul? Dan sekarang dia lagi apa? Berdoa. Siapa yang kasih tahu? Tuhan kasih tahu ke Ananias. Ananias mana? Sini. Nah, oke, Ananias. Abangnya Ananias ini. Haleluya. Firman Tuhan datang sama Ananias. Mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Oke. Ia sekarang lagi berdoa. Berarti dia lagi berdoa. Wong jahat kok bisa berdoa? Pembunuh kok bisa tiba-tiba berdoa? Piye ceritanya? Halo. Ketika Roh Kudus turun, itu ada satu kuasa yang bekerja. Yang nggak bisa, yang nggak mungkin, jadi bisa. Nggak ada yang mustahil. Amin. Ini kok orang bisa berdoa, dari mana ceritanya? Seorang pembunuh. Tapi Alkitab katakan dia lagi berdoa, karena firman Tuhan datang, Tuhan bicara sama Ananias. Ia lagi berdoa sekarang ya. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi. Firman Tuhan bicara sama siapa ini? Saulus. Kepada dia juga. Betul? Yes. Karena dia tahu. Nah, hebatnya Tuhan. Bicaranya ke situ, tapi kan lewat ini. Yes. Lagi ngomongin siapa? Tapi bicara sama ini, Ananias. Betul nggak? Jawab Ananias. Kalau saya mah, Tuhan, kayak nggak kenal aja orang itu.
Dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, Tuhan. Ngapain orang kayak gini didoain? Betul nggak? Biarin aja, kalau dia binasa lebih baik. Ada yang setuju? Ya. Apalagi kita lagi kecewa, bunuh dia Tuhan sekalian. Ya kan? Oke. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu loh Tuhan. Ya. Jadi ini dia nego sama Tuhan, lagi ngobrol. Tuhan nggak tahu. Nah, apa yang Tuhan katakan lagi? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Perintah selalu penuh dengan otoritas. Pergilah. Sebab orang ini adalah Allah pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ. Nah, ke situ. Ya. Dan Alkitab katakan apa? Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya. Ya kan? Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu. Jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku. Ya kan? Tumpangin tangan. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan Alkitab saya cek Alkitab saudara ya, Alkitab saya. Dan seketika itu, Alkitab saudara kayak gitu nggak coba? Yes. Amin. Halo, Alkitab saya loh ini. Yes. Saya nggak tahu nanti Alkitabmu buka, oh nggak begitu Pak ceritanya. Sama ya? Oke, berarti kita satukan hati. Amin. Amin. Alkitab saya katakan, dan seketika itu juga. Yes. Seolah-olah selaputnya gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dan ketika itu juga ia memberitakan apa? Yesus. Wong aneh ini. Pembunuh kok tiba-tiba. Ya. Nah, ini lebih seru lagi. Memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran. Lah, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang menamai Yesus? Betul nggak? Lah, kok orang ini? Lah, lu tah, bukan kamu yang di Yerusalem mau nangkap, mau bunuh orang yang panggil nama Yesus? Bukankah kamu kesini datang dengan maksud menangkap dan menghadap kepada imam-imam? Kan perintahnya itu, betul nggak? Suratnya kan itu. Nah, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi dan yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Jadi orang yang begini jahat, seorang pembunuh, seorang pembinasa, ketika berjumpa dengan Tuhan sendiri, hidupnya berbalik arah. Siapa yang bisa merubah dia? Gak ada yang bisa. Siapa yang bisa ngomong sama dia? Lu macam-macam sengkeweng, seret, bunuh aja nggak apa-apa, nggak bakal ditangkap. Betul? Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Thank you, Pak. Thank you. Beri tepuk tangan buat mereka. Jadi, apa yang kita dapat dari cerita ini? Pertama, Saulus dengar apa yang Tuhan katakan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Betul?
Jadi kita harus bisa dengar suara Tuhan. Amin. Yang kedua, Saulus lakukan, pergi kamu. Suruh dia pergi kemana, dikasih tahu. Kamu pergi masuk ke, mereka menuntunnya masuk ke Damsyik. Jadi perintahnya suruh kemana, dia lakukan. Ya. Yang ketiga, Paulus berdoa. Betul? Paulus mulai berdoa. Tuhan bicara sama Ananias, Tuhan bicara sama Saulus. Dia lagi berdoa. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, ya kan, dia akan peka dengan suara Tuhan. Amin. Dan kedua, dia harus taat. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Masuk ke situ, dia mulai berdoa. Berjalan dalam roh. Doa yang dituntun oleh Roh Kudus, yaitu apa yang Tuhan bicara sama engkau, lakukan itu dan mulai doakan. Itu namanya doa dalam roh. Inilah yang dilakukan Ananias. Ketika firman-Nya datang, Roh Kudus bicara sama dia. Dia dengar, dia lakukan, dengan ketaatan dia datang, dia doakan. Inilah bagian kita. Kalau kita dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita berjalan di dalam ketaatan, kita lakukan dan kita doakan, mujizat itu adalah bagian Tuhan. Mujizat itu bukan bagian kita. Ketika saya mulai berjalan, saya mulai dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus semakin senang menuntun saya, dan dia akan semakin senang berbicara kepada saya, dan saya akan semakin senang apa yang dia perintahkan kepada saya lakukan. Bukankah hidup kita seperti itu? Kalau kita ngomong sama seseorang, dia lakukan, kita senang nggak? Senang. Kita akan suruh dia terus nggak? Kalau dia nggak lakukan, mau suruh lagi nggak? Nah. Jadi itu poin yang saya bagikan. Nah, terus sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Paulus saya belajar di 1 Korintus 14 ayat 18. Ini rahasia kehidupan Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Amin. Paulus dia katakan, dia berani katakan, saya berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Rahasianya, kenapa pelayanan Paulus begitu dahsyat? Adalah dia berbahasa roh lebih banyak dari orang pada umumnya. Janganlah jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadilah kehidupan kita menjadi luar biasa. Artinya kita hidup tidak serata-rata dengan orang-orang itu. Kita harus hidup di atas rata-rata. Kita nggak mau jadi yang biasa-biasa. Alkitab mencatat kain yang dia pakai, sapu tangan yang dia pakai bisa mengusir roh jahat. Halo. Kenapa? Urapannya itu menempel ke apa yang dia punya itu, dan dia itu bekerja. Segitu dahsyatnya dia.